Selamat sore, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di dalam rumah Tuhan. Saatnya kita mau kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian yang mengatakan, Kau Tuhan yang selamatkanku.
Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali lagi di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang berjalan. Kami boleh melewatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh sehat dan ada di dalam rumah Tuhan sampai hari ini. Ya Tuhan, saatnya kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebagai ungkapan kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah melalui pujian penyembahan kami yang kami naikkan ini menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah kesalahan dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami semua layak Tuhan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Segala kami yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi kami satu persatu Tuhan. Biarlah kami boleh tetap beribadah dan hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, Kau juga menjaga dan melindungi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian lagi yang mengatakan datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Tuhan
dekat di dalam Tuhan. Kita akan pujian kembali yang mengatakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kita mau kembali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan puji yang mengatakan, Tuhan Kau sempurna. Hidup
Maha besar Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kesempatan yang indah ini kami boleh ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kami, istimewa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, saatnya kami akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah kami semua semakin lagi mencintai, mengasihi Engkau, melayani Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati tim pemuji yang sudah melayani kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengar sebagian firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 23 Juni 2024, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta J.P. Sitohang dari GPDI Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Puji Tuhan. Jadi kita dengarkanlah firman Tuhan dalam ibadah kita ini. Yang judulnya yaitu atau sebagai temanya berjalan dengan iman menuju kehidupan yang kekal. Saya bacalah dalam dalam suratan Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 10 ayat 17. Demikianlah bunyinya. Dari iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saya baca sekali lagi. Dari iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi inilah sesuai dengan temanya, berjalan dengan iman menuju kehidupan yang kekal. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan dalam ibadah-ibadah yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan boleh menjadi ayat hafalan bagi kehidupan kita untuk mendorong hidup kita ini supaya kita yaitu boleh bertambah-tambah iman kita untuk mau mengikut Tuhan Kristus. Karena perjalanan kita yaitu masih berjalan untuk mengikut Tuhan Yesus. Boleh katakan kita ini masih di dalam perjalanan. Tapi dalam perjalanan kita ini untuk mengikut Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan, Tuhan mau supaya yaitu bertambah yaitu iman kita. Jangan sampai berkurang iman kita. Kalau bertambah iman kita berarti kita bertambah kuat, bertambah setia, bertambah patuh untuk mau mengikut Tuhan Yesus. Tapi kalau berkurang iman kita, bisa saja kita ini makin lemah, makin jauh, yaitu dari hadapan Tuhan. Karena sesudah kita percaya kepada Tuhan, tentu kita yaitu berangkat, tentu kita yaitu melangkah di dalam iman. Kita bertolak yaitu dengan iman. Tapi kalau kita sudah berangkat bertolak dengan iman, tentu kita harus jalani perjalanan kita untuk mau
mengikut Tuhan Yesus supaya bisa sampai yang kita tuju, yaitu kehidupan yang kekal. Karena dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Walaupun kita dalam dunia ini, kita sebagai penumpang dalam dunia ini. Suatu waktu kita akan berpindah dari dunia yang fana ini kepada yaitu dunia baka, yaitu kerajaan Allah. Jadi di mana kita selalu yaitu menginginkan supaya bertambah-tambah iman kita. Makanya kita datang yaitu beribadah, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu tujuannya supaya bertambah iman kita. Kalau sudah bertambah iman kita, berarti kita kaya dalam rohani. Kita ini bukan menginginkan hanya kaya jasmani, tapi kita juga menginginkan kaya rohani, yaitu dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita memelihara badan jasmani kita, begitu juga kita memelihara badan rohani kita. Ada banyak orang hanya melulu memelihara badan jasmani saja, tapi tidak dipelihara yaitu badan rohani. Jadi bisa jadi pincang, menjadi timpang. Jadi sebagaimana kita memelihara badan jasmani, kita juga memelihara badan rohani. Itu berjalan dengan sejajar, berjalan dengan paralel. Di mana yaitu sebelum ayat ini dikatakan dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 dikatakan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, bukan dibinasakan, bukan mengalami maut, tapi diselamatkan. Orang berseru kepada Tuhan, karena Tuhan itu ya kita berseru kepadanya adalah untuk mau menyelamatkan jiwa kita ini, mengampuni kehidupan kita ini, supaya kita ini berkenan dan berlayak, yaitu di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana bisa dia berseru kalau tidak percaya kepada dia, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau tidak percaya, bagaimana dia berseru? Kita ini percaya, tapi kenapa kita ini percaya? Yaitu kepada Tuhan Kristus. Ada orang mengatakan, ya karena dia sebagai juru selamat, ya memang baik. Karena dia yaitu ya raja dari segala raja, ya baik. Tapi supaya yaitu benar, yaitu kita percaya kepada Tuhan Kristus, yaitu karena dia melalui firman-Nya tidak pernah berbohong, yaitu kepada dia, yaitu orang percaya kepada Tuhan Kristus, tidak pernah berbohong. Firman Tuhan itu dalam kehidupan kita ini. Kalau sekiranya firman Tuhan berbohong dalam kehidupan kita ini, untuk apa kita percayai kalau berbohong? Tapi karena firman Tuhan tidak berbohong dalam kehidupan kita ini, sehingga kita percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tidak berbohong. Manusia yang kadang-kadang bisa berbohong, mungkin supaya mendapat keuntungan dia, supaya hebat dia, mungkin dia dengan jalan yaitu berbohong. Tapi kalau firman Tuhan yang kita percayai, kalau dia mengatakan yaitu menyertai hidup kita ini, kalau dia mengatakan yaitu memberkati hidup kita ini, tentu akan terjadi dalam kita ini. Karena firman Tuhan tidak berbohong dalam kehidupan kita ini. Ada amin? Karena firman Tuhan tidak berbohong, yaitu dalam kehidupan kita ini. Tapi bagaimana bisa? Yaitu percaya kalau dia tidak mendengarkan. Makanya Tuhan memberikan kepada kita yaitu
untuk mendengarkan. Ada telinga kita. Supaya kita boleh mendengarkan. Itulah keuntungannya. Untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, bagaimana kita bisa? Yaitu percaya kepada Tuhan Kristus. Makanya yaitu hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil, yaitu diberitakan firman Tuhan. Diberitakan Injil. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada yaitu murid-muridnya, beritakanlah Injil ke seluruh muka bumi. Barang siapa yang percaya kepadaku, jadikanlah menjadi muridku. Dan baptiskanlah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan jangan kamu takut, aku menyertai kamu sampai itu kesudahan alam. Tapi bagaimana bisa yaitu mendengarnya kalau tidak ada yang memerintahkannya untuk mau memerintahkan firman Tuhan itu. Ketua ada yang memerintahkannya. Maka pergilah untuk mau memberitakan Injil. Pergilah untuk menasikan, yaitu tindak Tuhan. Tapi bagaimana bisa yaitu mendengarkannya kalau tidak ada yang memberitakannya? Tidak, bagaimana bisa memberitakannya kalau tidak ada yang memerintahnya? Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu alangkah indahnya orang yang memberitakan kabar baik. Alangkah indahnya kedatangan orang yang memberitakan yaitu kabar baik. Jadi di mana kedatangan bapak, ibu-ibu untuk mau beribadah, memuliakan besar karya Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan adalah sangat baik, yaitu di hadapan Tuhan. Amin. Sangat baik di hadapan Tuhan. Kedatangan bapak, kedatangan ibu-ibu untuk mau beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan. Jadi sama-sama baik, yang mendengarkan baik, yang memberitakan pun baik, yaitu di hadapan Tuhan Kristus. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan ini, iman itu timbul dari pendengaran. Oleh pendengaran, yaitu sabda Kristus. Apa dikatakan mengenai iman itu? Karena yaitu iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti segala sesuatu yang kita tidak lihat. Walaupun kita tidak lihat, tetapi ada. Itulah iman itu. Jika kita berjalan dengan iman, berjalan dengan iman, yaitu dari iman kepada iman, dari kebenaran Tuhan kepada kebenaran Tuhan, untuk mau mengikut Tuhan Yesus. Jangan sampai yaitu hilang yaitu iman itu di dalam yaitu kehidupan kita. Jadi kita pakailah iman itu di dalam kehidupan kita ini. Jangan dikatakan juga di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita mempunyai iman supaya kita berkenan kepada Allah. Siapa yang yaitu datang percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada dan dia patuh untuk mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapat upah yang kekal sampai yaitu selama-lamanya. Jadi orang yang mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh tentu mendapat yaitu kehidupan kekal yang mana Tuhan sudah sediakan, yaitu surga yang mulia. Dan juga dikatakan dalam Matius 17 ayat 20, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sebiji sawi, kamu dapat yaitu memindahkan gunung dari ke tempat yang lain. Ini dikatakan sangat kecil, yaitu biji sesawi. Tapi dikatakan kalau sebesar sebiji sesawi, iman bisa memindahkan gunung ke tempat yang lain. Tetapi untuk kita tak perlu secara fisik, secara tak perlu kita memindahkannya. Tapi yang perlu dalam kehidupan kita ini, kalau ada umpamanya kesulitan yang tidak bisa kita atasi dalam kita ini, ada suatu kesukaran yang tidak bisa kita atasi
dalam hidup kita ini, atau percobaan-percobaan, penderitaan, tekanan-tekanan dalam hidup kita ini, mungkin ada tekanan-tekanan yang menekan hidup kita ini supaya jauh daripada Tuhan, atau tekanan-tekanan ekonomi supaya kita menimbulkan kesusahan dalam kita ini. Tapi untuk mau memindahkan, yaitu yang merupakan gunung-gunung kesusahan dari hidup kita ini, gunung-gunung penderitaan dari kita ini, dengan cara apa? Untuk mau memindahkannya, supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa menang. Tapi kita harus mempunyai iman, yaitu sebesar sebiji sawi. Jadi kalau kita mempunyai sebesar sebiji sawi, oleh karena kita mendengarkan firman Tuhan, timbullah iman kita ini, berkembanglah iman kita, bisa sampai sebesar sebiji sawi, sehingga dipindahkanlah segala apa yang memberatkan hidup kita ini, segala apa yang menjadi beban dalam kita ini, akan dipindahkan jika kita boleh mampu bersukacita, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Oleh karena yaitu iman. Dan juga dikatakan di dalam yaitu Lukas 17 ayat 5, dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu, tambahkanlah iman kami. Apa maksud dan tujuannya? Tambahkan iman kami, dan mereka mampu untuk mau yaitu ya melayani yaitu pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, dan juga mengampuni banyak orang. Supaya mampu orang itu, sehingga mengatakan, ya Tuhan, tambahilah iman kami. Dan juga hidup kita ini, supaya kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang yang mau yaitu mempersalahkan hidup kita ini, ada orang menyalahkan kita ini, ada orang mau mengganggu hidup kita ini, tentu kita bisa mampu untuk yaitu mengampuninya, memaafkannya. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini di dalam yaitu kebenaran firman Tuhan sebagai tandanya, yaitu yang mempunyai iman. Dan juga dikatakan Lukas 18 ayat 8 dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kalau Tuhan Yesus datang untuk menjemput umat-umatnya, orang percaya kepada Tuhan di atas bumi ini, adakah yaitu kita ini yaitu di dalam iman? Tentu kalau hilang imannya, kalau berkurang imannya untuk mengikut Tuhan Yesus, tentu hilanglah keselamatannya. Tetapi sebagian hilang keselamatan kita, tentu kita harus yaitu mempunyai iman, walaupun kita di tengah-tengah dunia ini yang penuh banyak tantangan, yang penuh ada yaitu kegelapan. Karena juga dikatakan dalam Roma 3 ayat 28 dikatakan, manusia dibenarkan oleh karena iman. Berarti bukan oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena kelakuan kita, bukan oleh karena keadaan kita. Kita dibenarkan. Kita tidak bisa menganggarkan kekuatan kita, keadaan kita supaya kita selamat. Karena tidak ada dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan jiwa kita selain daripada Tuhan Kristus sebagai juru selamat yang kita yaitu dibenarkan oleh karena iman. Jadi kita dibenarkan oleh karena iman. Jadi oleh karena itulah yaitu dikatakan dalam firman Tuhan ini, bila kita berjalan dari iman kepada iman. Karena iman itu sebagai pertahanan, ada kuasa dalam iman itu. Sebagai contoh, yaitu di dalam Alkitab. Karena ada imannya, bisa dia mengalahkan, bisa dia ada kemenangan. Di mana yaitu dalam Daniel 6 ayat 22 sampai 23. Dikatakan di situ yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu kerajaan Nebukadnezar, di mana Nebukadnezar mendirikan suatu patung dari emas. Maksud dan tujuannya supaya patung dari emas itu akan disembah. Supaya disembah patung emas itu. Dan sesudah diberitakanlah segala yaitu masyarakatnya, pembesar-pembesar dalam pemerintahannya semua, tidak segala suku, segala bangsa
untuk menyembah kepada patung emas itu yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi ada yang tidak menyembah patung itu karena dia mempunyai iman, percaya kepada Allah. Yaitu ya di mana dikatakan yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Sehingga dia diadukan kepada Raja Nebukadnezar. Sehingga Raja Nebukadnezar mengatakan, apakah engkau tidak mau menyembah patung emas itu yang kudirikan itu? Kalau engkau tidak mau menyembahnya yaitu dibinasakan kau, yaitu ke dalam satu debur api yang dipanaskan sampai 7 kali lipat panasnya, akan dimasukkan ke debur api itu. Tetapi di mana yaitu Mesak dan Abednego dan Sadrak, apapun yang dibilang raja itu, kami tidak mau menyembahnya. Sekiranya pun Allah tidak mau menyelamatkan kami, tidak akan mau kami menyembah patung itu. Tapi kami sanggup Allah kami untuk menyelamatkan kami, katanya. Sehingga di mana itu Raja Nebukadnezar makin dia marah. Sehingga yang ketiga orang itu dimasukkanlah ke dapur api. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu dalam dapur api itu mereka yaitu memuliakan nama Tuhan. Mereka bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Sehingga Raja Nebukadnezar heran melihatnya. Orang itu 3 orang dimasukkan, tetapi ada 1 orang seperti dewa, yaitu yang menyertai mereka. Dan mereka selamat. Dan badannya pun tidak ada berhangus, rambutnya pun tidak ada terbakar. Itulah keheranannya. Kenapa? Karena mereka mempunyai iman. Mereka percaya kepada Allah yang berkuasa. Jadi iman itu bisa yaitu mengakibatkan suatu kekuatan, mengakibatkan suatu kemenangan, yaitu dalam kehidupan kita ini. Dan begitu juga yaitu Daniel, di mana Daniel juga yang dia itu dipindah, yaitu supaya dia dimasukkan ke gua singa, karena ada dibuat suatu perintah, yaitu yang tidak bisa yaitu dirubah. Di mana perintah itu semua orang harus yaitu memohon kepada Raja Darius itu. Siapa yang tidak memohon yaitu kepada Raja Darius akan dimasukkan kepada gua singa. Dan di mana yaitu didakwa yaitu di mana Daniel dia tidak mau yaitu memohon kepada Raja Darius, selain dia menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan dia kedapatan berdoa kepada Tuhan, sehingga dia diadukan dan dia ditangkap. Tapi Raja Darius tidak bisa menolaknya karena sudah ada perjanjian, sehingga dimasukkanlah dia yaitu ke gua singa. Apa yang terjadi? Tapi kalau secara manusia, secara daging tentu sudah timbul ada ketakutan. Masa nanti singa akan mau menerkam dia dalam gua singa itu? Karena sudah tersedia yaitu banyak singa dalam gua itu. Dan tidak bisa lagi dielakkan lagi di mana Daniel dimasukkan ke gua singa itu, dijerumuskan ke dalam gua itu. Tapi yang terjadi, semua singa-singa itu yaitu tidak bisa terbuka mulutnya, diam mulutnya. Dan amanlah yaitu Daniel, dia tidak diganggu sehingga dia bisa selamat. Oleh karena apa? Oleh karena dia ada iman, oleh karena ada pertolongan dari Tuhan Kristus. Ini adalah suatu kehebatan, kuasa dari Allah yang Maha Kuasa. Juga kita ingin pada akhir zaman ini, karena kita selalu berjalan dengan iman. Apa yang kita hadapi, mungkin ada suatu kesulitan, mungkin suatu tantangan dalam kita ini. Tetapi kalau kita selalu mempunyai iman dalam perjalanan kita untuk mau mengikut Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan
menolong hidup kita ini. Di mana yaitu kalau saya saksikan, oleh karena imanlah saya yaitu merintis pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu di kota Lubuk Pakam. Saya waktu itu bertolak berangkat dari Balige, dekat Darutulba. Memang kampung kami di Balige, di kampungnya Marga Sihat, yaitu Sibuntuun. Disitulah kampung kami. Tapi orang tua kami melayani di dekat kota itu, namanya Sibulele, Tapubulun, 1 kilometer dari kota itu. Disitulah orang tua saya melayani sebagai gembala. Tapi walaupun orang tua saya situ melayani, karena saya melihat pada waktu itu orang tua saya masih sanggup melayani jemaat itu, oleh karena gerakan Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus, saya digerakkan Tuhan untuk mau merintis pelayanan pekerjaan Tuhan di kota Lubuk Pakam. Kami mulai yaitu tahun 1981. Dimulai dari nol. Tidak ada kami jumpai di sana satu keluarga pun yaitu jiwa yang mau datang beribadah sebagai batu loncatan. Kami memulainya dari sekolah minggu. Memang biasa ini dari sekolah minggu dulu, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Dan sekolah minggu itulah yang kami ajari. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena iman, terus berjalan pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga yaitu tahun 1996 boleh adalah gereja yaitu didirikan dan juga pastori didirikan. Tapi ini bukan kami yang membangun, bukan saudara jemaat yang membangun, tapi ada suatu keheranan, ada suatu yaitu Chinese, dia juga pengusaha. Kami dipindahkan dari tempat kami dan dia rela membangun yaitu gereja dan pastori. Memang sebelum itu sudah ada kami bangun yaitu gereja, tapi belum selesai, masih dalam keadaan darurat. Karena kami memulai pekerjaan Tuhan dulu sebelum ada gereja yang kami ini masih dalam gubuk-gubuk, masih dalam keadaan darurat. Kalau datang angin keras bisa diterbangkan, yaitu atap rumah itu. Karena atap rumah itu dari atap rumbia. Terjadi suatu angin ribut yang keras, angin ribut yang keras, di mana tidak berapa jauh dari rumah gubuk-gubuk ini yang tempat ibadah yang kami buat sementara, ada yang tumbang, yaitu pohon-pohon, dan atap rumah pun biar atap saya diterbangkan angin karena ada angin puting beliung. Tapi rumah kami gubuk-gubuk ini tidak ada apa-apa, tetap utuh. Oleh karena apa? Itu mungkin suatu ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada kuasa Tuhan supaya kami jangan dipermalukan. Kalau pamannya itu diterbangkan semua itu gubuk itu tentu itu bagaimana itu rumahnya gubuk-gubuknya pendeta Sitong itu sudah diterbangkan angin, tentu itu akan memalukan mereka kami. Tapi Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Kalian boleh yaitu tetap ada utuh walaupun rumah gubuk-gubuk. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, yaitu kami dipindahkan dari tempat itu. Ada yang suatu pengusaha yaitu Chinese diganti rugilah, yaitu tempat itu dibangunlah di tempat yang lain, yang merupakan suatu memang agak tempat strategis lah untuk membawa tempat beribadah kepada Tuhan. Memang kami melayani sana bukan yaitu jemaat yang besar, masih jemaat kecil. Kami layani kalau dalam keluarga lebih kuranglah 30 keluarga. Itulah yang kami layani, yaitu jemaat ada yaitu
di kota Lupaka. Ini adalah semua oleh karena iman. Jadi kalian bisa melihat. Kami tidak tahu bagaimana jadinya. Boleh kami yaitu melayani firman Tuhan di kota Lupaka, boleh ada bangunan gereja, boleh ada pastoral, itu semua kami tidak mau melihat itu. Tapi oleh karena iman boleh terlaksana. Oleh karena pertolongan Tuhan. Itu semua adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Kristus. Memang saya ini sudah tua. Umur saya sekarang sudah 76 tahun. Bulan 12 nanti genap akan 77 tahun. Memang firman Tuhan mengatakan umur manusia itu hanya sampai 70 tahun. Kalaupun dia masih kuat, ya 80 tahun. Itu pun sudah yaitu banyak, yaitu penderitaan. Itu tertulis di dalam yaitu Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Jadi inilah. Tapi kalau kami ngomong-ngomong waktu sama Bapak Gembala di sini kami berkunjung, yaitu hari apa itu ya? Ya hari Jumat ya. Hari Jumat kami ngomong-ngomong ya karena ada teman-teman di sini yaitu melayani firman Tuhan di Jakarta ini, saya tanya, wah sudah dipanggil Tuhan katanya. Saya tanya lagi bagaimana si Edwi, sudah dipanggil Tuhan. Semua sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Memang karena sudah berumur, sudah dan usia. Karena saya dulu sekolah kitab di Batu Malang, yaitu kursus 15-16. Jadi banyak teman-teman di sini di Jakarta ini berjuang melayani firman Tuhan. Tapi sudah ada yang sudah dipanggil Tuhan. Tetapi ya memang begitulah, ada yang duluan, ada yang belakangan. Ya, jadi oleh karena kemurahan Tuhan lah, oleh karena pertolongan Tuhan lah, memang ada bagaimanapun terjadi, yaitu ya alih generasi penerus. Memang anak kami ya yang pertama memang sudah membantu pelayanan Tuhan di kota Jakarta ini, membantu pelayanan Tuhan sambil dia bekerja. Tapi kami usulkan ya suatu saat nanti akan menggantikan kami nanti untuk di kota Lupaka, untuk mau ya meneruskan yaitu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi di mana yaitu firman Tuhan kita dengarkan pada saat ini, mari kita selalu berjalan dengan iman. Iman itu ada kekuatan dalam kehidupan kita. Iman itu adalah kuasa dalam kehidupan kita. Iman itu adalah pertolongan dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus ada pertolongan. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Dalam nama Yesus ada pengampunan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yaitu di dalam hidup kita. Malah kita andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita ini. Malah kita andalkan firman Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita ini. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Bila firman Tuhan ini boleh bekerja di dalam hati jiwa kita. Dan saya serahkanlah kepada Bapak Gembala yang ada di sini untuk mau ya meneruskan ibadah kita ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama semua. Ya, kelihatan sederhana firman Tuhan, tapi seperti yang kita dengar, firman Tuhan itu mendatangkan iman. Kalau iman itu timbul, bukan sederhana dan biasa, tapi luar biasa. Amin. Dari nol jadi ada. Mungkin dulu juga kita tidak ada apa-apa, ataupun sekarang tidak ada apa-apa, akan menjadi apa-apa dan mengalami apa-apa kalau ada iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan satu lagu, Tuhan Kau sempurna. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita
saja ada di dalam dunia ini, tapi di dunia yang akan datang, di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia, alami kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Dari kita, haleluya. Kita merindukan perbuatan Tuhan yang besar. Dengar, lakukan firman Allah. Besaranmu, hidupku menggenapi firman. Mujizat sertai bersamaku di dalam bukti kebesaranmu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah telah berhenti diberitakan pada saat ini. Tapi ketika engkau dan saya membuka hati meresponi firman Tuhan, iman itu tinggal di dalam hati saya dan saudara, kecil seperti biji sesawi, tapi dia terus bekerja bertumbuh. Engkau dan saya akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Engkau akan memahami bahwa Dia bersama engkau dan saya, sehingga engkau tidak perlu takut dalam melangkah di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara, ada Tuhan yang dapat menyembuhkan saudara dari sakit penyakit, ada Tuhan yang menghibur saya dan saudara. Ada Tuhan yang senantiasa menopang, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan berkat. Sebab itu tambah-tambahkanlah imanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami juga mau menggenapi firman dalam hidup. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan jamah kami, melawati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu firman-Mu tidak pernah bohong. Cepat lambat firman-Mu pasti akan digenapi. Engkau adalah Tuhan yang setia, setia terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang mundur, kecewa, meninggalkan Engkau, bersungut-sungut kepada Engkau. Kami mau menyimpan di dalam hati kami firman-Mu, sehingga dia berkuasa atas hidup kami. Kami menikmati
keajaiban mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Sihotang. Tuhan terus pakai hamba-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di Lubuk Pakam. Dan Tuhan senantiasa kuat-kuatkan selalu dalam tubuhnya dan rohnya tetap menyala-nyala. Bersama ibu dan keluarga dan jemaat di sana, memperlebarkan kerajaan-Mu, mewartakan kerajaan-Mu. Kami rindu juga Tuhan bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pelayanan hamba-Mu. Tuhan memberkati selalu. Tuhan tolong segala urusan yang dikerjakan sementara ada di Jakarta, mengunjungi anak-anak, biarlah selalu dipenuhi dengan sukacita dan menjadi berkat. Dan Tuhan memberkati juga pelayanan yang ada, yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan alaskan dosa main kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online, ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah, Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat Tuhan. Karena mereka butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami memohon kepadamu, hamba mewakili berdoa buat umat-Mu Tuhan dengan segala persoalan, segala kebutuhan mereka. Tuhan, segala keperluan mereka, mereka butuh pertolongan-Mu. Hamba berdoa memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengan iman kami terima itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini. Tuhan berkati ekonomi, berkati keamanan juga Tuhan negeri kami ini Tuhan. Tuhan tolong pekerjaan Tuhan di mana-mana saja Tuhan tolong. Baik di kota besar, di desa-desa, lembah, gunung, pulau yang ada di dalam negeri, di luar negeri, di mana saja Tuhan Yesus. Engkau tolong pekerjaan-Mu, tolong hamba-hamba-Mu. Kuatkan, urapi, sertai mereka Tuhan dengan tanda-tanda mujizat-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu. Tolong juga organisasi gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya GPDI, dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengerja, semuanya Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan pada pimpinan-pimpinan kami Tuhan Yesus. Sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab, sekolah teologi juga Tuhan tolong. Dari para rektor, pimpinan sekolah, para dosen, para guru semuanya.
Tuhan tolong dalam proses belajar mengajar, mempersiapkan hamba-hambamu untuk terjun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk acara-acara organisasi kami ke depan, Tuhan campur tangan. Sekali lagi Tuhan berkati Bapak JP Sihotang bersama keluarga ibu yang ada di Jakarta dengan keluarga anak-anaknya mereka dan pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu, tim pelayanan yang melayani hari ini. Biar Tuhan tambah-tambahkan lagi berkat Tuhan, iman mereka. Mereka melakukan pelayanan yang dahsyat di hari-hari ke depan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.